Boyong, akhirnya saya ditinggal lagi jadi lurah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KGS Podcast. Nah, KGS Podcast ini bagian dari persembahan dari KGS Media, Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu. Bersama saya Abdurrahman Zaki sebagai host dan dengan narasumber kita pada malam hari ini dengan beliau Bapak Isman Asik. Assalamualaikum Pak Isman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah. Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menanyai langsung beliau Pak Isman sebagai lurah, bagaimana sih perjalanan beliau hingga sekarang jadi lurah itu bagaimana. Nah, kita langsung saja kepada Pak Isman. Mungkin Pak Isman bisa menceritakan bagaimana sih cerita dulu awalnya mondok kok sampai di KGS hingga jadi lurah seperti sekarang ini. Mungkin cerita ini ya dari awal saya itu pertama kali mondok ya. Saya itu pertama kali mondok itu SMP, MTS lah. Saya sekolah itu MTS. Jadi dulu saya itu mondok ya bukan keinginan sendiri ya, dipaksa sama orang tua. Jadi kamu harus mondok ya. Kalau nggak mondok ya nanti mending nggak usah sekolah lah gitu ya. Akhirnya sebenarnya saya nggak mau mondok kan, jauh dari orang tua apalagi masih kecil kan ya. SMP ku ya masih kecil kan sebenarnya kan, jauh dari orang tua, nanti di pondok itu gimana, biasa sama orang tua, nanti uang jajannya gimana, makannya gimana, itu terpikir ketika SD itu masih seperti itu. Tapi akhirnya ya saya akhirnya dipaksa terus sama orang tua, dirayu lah, akhirnya mau mondok. Akhirnya saya mondok di MTS ya. Pas MTS maksudnya. Saya mondok di MTS itu, saya mondok di Babakan ya, Babakan Tegal. MTS and Model ya. Alhamdulillah saya di sana 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah betah. Nah, mondok yang kedua saya itu pindah di Pemalang. Nah, mondok yang kedua ini saya keinginan saya sendiri karena sudah pengalaman mondok 3 tahun, ternyata mondoknya itu ya enak ya, enak, banyak temen, kemudian kebersamaannya juga ada ya, enak lah, asik lah intinya. Ternyata mondok itu asik, tidak seperti yang saya bayangkan pas zaman SD itu ya, masih kecil kan, tahu sendiri lah bagaimana ya. Kemudian saya SMA mondok lagi, keinginan saya sendiri ya, saya pindah ke Pemalang ya, di Bahrul Ulum itu. Alhamdulillah juga masih tambah betah lagi, tambah merasa enak, ternyata mondok ya enak. Karena kemarin sudah pengalaman 3 tahun, di Pemalang juga saya 3 tahun, alhamdulillah. Dan banyak sekali pengalaman lah di Pemalang itu, alhamdulillah banyak sekali. Dan mungkin ini 3 tahun di MTS, kemudian 3 tahun di MAN Pemalang ini menjadi modal saya ya, kemudian untuk melanjutkan perjalanan menimba ilmu lagi, yaitu di Galang Sewu ini. Untuk masuk di Galang Sewu ini saya itu ya pertama mungkin pastilah karena saya di Undip ya, nggak mungkin kan ujuk-ujuk ke sini kan. Ya ada beberapa memang di KGS itu memang murni menuju ke KGS, ada beberapa. Cuma kan kebanyakan memang karena kampus ya, karena di Undip ataupun Polines, Poltekkes, PUPR dan sebagainya. Akhirnya untuk mencari tempat tinggal yang mencari ilmu umum sekaligus memperdalam ilmu agama ya, kita cari pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren di sini ya enak juga. Awal masuk sebelum ini, kan dipotong-potong ya. Sebelum masuk ke KGS, saya kan diterima senam PTN itu di Undip ya. Saya tuh pas kelas 3 itu kan biasa kan, kelas 3 mau ujian nasional itu banyak mujahadah, kemudian diberi ijazah dan sebagainya oleh Mbah Yai kan ya, saya lakukan ya, apa yang menjadi dawuh dari Kiai ya saya lakukan. Pas zaman kelas 3 itu saya alhamdulillah jadi dekat dengan Allah. Biasanya nggak pernah sholat malam ya kan, sholat malam enak tidur lah ya. Di akhir kelas 3 itu ya karena itu dapat ijazah, karena ijazahnya harus sholat malam, akhirnya sholat malam ya.
Dan itu menjadi istiqomah, alhamdulillah sampai sekarang ya istiqomah. Walaupun kadang-kadang juga bolong juga. Ya biasalah manusiawi ya. Wajar lah. Pada saat sholat malam ini ya selalu berdoa. Ini kan karena hajat besar saya pas waktu itu ya bisa diterima di universitas ya kan. Ya saya berdoa sama Allah, ya Allah, ya, mudah-mudahan ya Allah, saya berdoa kepada Allah untuk bisa ditempatkan di tempat yang terbaik menurut panjenengan, di universitas yang terbaik, kemudian nanti tempat tinggal saya juga yang terbaik. Ya, yang kalau bisa ya di pondok, dan mungkin harus di pondok, janganlah di kos-kosan. Ya, akhirnya saya berdoa terus seperti Allah pilihkan, alhamdulillah di Universitas Diponegoro, dan saya alhamdulillah diarahkan ke Kiai Galang Sewu. Dan ini syukur yang berlipat-lipat lah, nikmat yang berlipat-lipat, dan saya merasa bersyukur sekali bisa di kuliah di Undip dan juga bisa menimba ilmu di Galang Sewu ini, sangat luar biasa. Nah, dulu kan Pak Isman kan pernah nih jadi wakil lurah hingga sekarang jadi lurah. Itu gimana sih ceritanya kok bisa jadi lurah gitu? Mungkin dari wakilnya seperti apa dulu, terus kok hingga jadi lurah dan hingga sekarang ini? Saya itu berangkat dari si pendidikan, ya, si pendidikan itu waktu itu koores saya itu Pak Amin. Ya, Pak Amin ini mentor saya yang sangat luar biasa lah, bisa membentuk karakter saya di si pendidikan, di organisasi ini sangat luar biasa, dan semangat beliau itu sangat luar biasa, sehingga mungkin tersalurkan ke saya ya. Nah, itu pendidikan, kemudian tidak tahu itu pas pemilihan lurah dan wakil lurah, pas zaman itu pergantian antara Pak Fikri dengan Pak Saik itu. Saya itu ditimbali abah di dalam, timbali abah dan juga bapak ya Pak Salap itu di dalam. Saya nggak tahu, ujuk-ujuk kok ditimbali, Isman timbali abah. Saya langsung ke dalam, kemudian duduk di depan abah, kemudian abah dawuh, Isman, sampeyan nek tak kon saiki mangkat gelem, nggih siap bah, Pak mangkat saniki. Akhirnya didawuhi, sampeyan ngrewangi Kang Saik ya bahasa ngono kuwi. Saya belum mudeng saya ngrewangi Kang Saik itu apa maksudnya. Ternyata ngobrol-ngobrol di situ, ternyata saya jadi wakil lurah. Ya sebenarnya sempat kaget ya, sempat kaget. Maksudnya saya jadi wakil lurah itu nanti bagaimana? Masa seperti saya ini jadi wakil lurah kan sebenarnya enggak tahu nih di pondok jadi apa kan enggak tahu itu seperti itu. Itu wakil lurah ya. Alhamdulillah berjalan 2 tahun ya menjadi partnernya Pak Saik ya. Dan Pak Saik itu orang yang kocak ya. Alhamdulillah juga karakter-karakter seperti Kang Saik terwariskan di saya. Jadi banyak sekali ya yang membentuk karakter-karakter saya yang dari teman-teman, khususnya para mentor-mentor alumni-alumni yang sangat luar biasa. Kemudian untuk lurah itu saya itu termasuk lurah, menjadi lurah COVID ya. Dalam artian lurah ketika masa pandemi. Ya, pada waktu itu santri itu dipulangkan semua, termasuk lurahnya juga pulang, Kang Saik gitu. Jadi Kang Saik yang memprakarsa untuk pulang, dan dia pulang, dan lama sekali pulangnya itu. Jadi saya ditinggal di sini ya, saya ditinggal dan beberapa santri segitu ya lumayan lah setengahnya itu ada di sini, saya ditinggal. Jadi ditinggal, kemudian ngurusi, kemudian membuat aturan-aturan baru. Karena di masa pandemi COVID ini kan pada waktu itu memang kita butuh terobosan-terobosan, kemudian membuat aturan-aturan terbaru terkait masalah COVID ya, kemudian perizinan pulang, keluar masuk, kemudian kebersihan, kemudian dan sebagainya lah, itu kan terkait masalah tentang COVID itu. Jadi seperti itu. Saya ditinggal, itu posisi saya masih jadi wakil lurah. Kemudian sekitar 2 bulan ya saya ditinggal Kang Saik itu. Dan Kang Saik kesini, dan kesininya niat ini mau pergantian lurah aja gitu. Dia tidak ada niat apapun ya, niat kesini cuma untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Akhirnya saya ada beberapa orang yang dipilih dari pengurus itu untuk disuankan ke Bapak dan juga Pak Ulin. Ya, alhamdulillah saya ya hasil dari mungkin istikharah Bapak dan juga Pak Ulin, akhirnya saya yang terpilih itu, seperti itu. Nah, jadi itulah perjalanan mengapa Pak Isman itu awalnya jadi santri biasa,
naik jadi wakil lurah hingga jadi lurah seperti ini. Nah, masih banyak hal yang perlu kita gali dari beliau, khususnya tentang kepemimpinan beliau. Nah, beliau kan sekarang ini jadi lurah nih Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu. Nah, kita kulik bagaimana sih model atau sistematika pemimpinan beliau itu seperti apa selama menjabat di Pondok Pesantren ini. Langsung saja, mungkin bisa diceritain bagaimana sih model kepemimpinan Pak Isman itu selama jadi lurah di KGS ini. Role model ya. Sebenarnya mengalir aja sih, mengalir. Jadi nanti ada, sebenarnya saya jadi lurah itu harus punya grand plan ataupun grand design. Jadi nanti pondok ini mau bagaimana sih gitu, seperti walaupun kita tetap manut sama pengasuh. Jadi seperti itu. Jadi kan memang di awal-awal itu saya tidak punya planning. Ini pondok mau diapain gitu kan? Nggak punya pikiran mau pondok itu harus seperti ini, nggak punya. Karena ya tadi saya ditinggal, akhirnya jadi lurah dadakan ibaratnya gitu kan. Ya, ditinggal dalam artian saya sendirian menjabat lurah itu mungkin cukup lama. Ya tadi yang 3 bulan ya ditinggal Kang Saik. Kemudian setelah menjadi lurah, saya kemudian Kang Nabil itu menjadi partner saya sebagai wakil lurah itu. Di akhir masa jabatan yang Kang Nabil itu boyong. Akhirnya saya ditinggal lagi jadi lurah sendirian. Jadi tak kalkulasikan saya jadi lurah sendirian, ya itu sekitar 6 bulan itu sendirian lah ya. Ya sudah biasa ditinggal lah ya. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana ya. Jadi pas awal-awal jadi lurah itu enggak punya rencana ini mau apa ya, mengalir aja. Ya mengalir dawuhnya Bapak gimana, dawuhnya Pak Ulin bagaimana, kemudian penginan dari teman-teman pengurus dan juga santri bagaimana itu. Tapi semakin kesini tak pikir-pikir ya namanya lurah, pemimpin ya harus punya grand design ya. Untuk desain dalam artian planning ke depan ini pondok mau gimana sih? Ya goalnya ini pondok mau gimana sih? Itu seperti itu. Ya kita sebagai manusia harus punya rencana-rencana walaupun semua itu ya tergantung Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itulah cerita. Jadi Pak Isman ini bisa digarisbawahi ya, kesimpulannya jadi Pak Isman itu ditinggal selama 6 bulan jadi lurah COVID pada saat itu. Nah, selanjutnya nih ngomong-ngomong selama jadi lurah nih ya pasti ada kendala lah ya, dari kendala dari santri sendiri ataupun dari yang lain untuk pertanyaannya itu kadang sering muncul di kita itu bagaimana sih sosok pemimpin itu yang bisa yang bisa menangani khususnya di pondok ya, karena di pondok itu santri, gimana sih untuk menangani santri-santri yang mungkin aneh-aneh atau yang sering keluar masuk, yang ibaratnya yang keluar dari aturan. Nah, kita langsung saja bagaimana sih untuk menyikapi hal tersebut? Santri aneh-aneh ya. Santri aneh-aneh. Jadi menyikapinya kita ya fleksibel, karena di sini fleksibel juga, jadi kita semi fleksibel lah. Tapi kefleksibelan ini tidak dijadikan celah untuk semakin tidak taat aturan, kemudian semakin meremehkan, tidak seperti itu. Alhamdulillah di sini untuk aturan-aturan semakin bagus lah, semakin bagus, semakin terbarui dengan sistem yang ada. Alhamdulillah ini sudah banyak aturan, kemudian agak ketat juga. Alhamdulillah ya teman-teman ini bisa taat dengan aturan, walaupun dalam keberjalanannya tidak semulus itu ya. Jadi kalau ada santri yang hilang-hilangan bahasanya di sini tidak ada istilah santri nakal ya. Artinya itu santri yang hilang-hilangan sebenarnya. Karena di sini ada yang nakal. Beda dengan pondok-pondok yang pengalaman saya di SMP, SMA itu nakal bener. Jadi ya suka malakin, suka mencuri, jajan orang lain, kemudian sering berantem itu santri nakal. Kalau di sini ya nggak ada yang nyamanannya itu nantang gelut ya, kemudian nyuri uang orang lain, kemudian itu kenakalan seperti itu. Di sini ya hilang-hilangan aja sih ya, hilang-hilangan. Jadi ndak ikut ngaji, kemudian ndak di pondok, ngapain ternyata di luar, di kafe ya, kemudian burjo yang tongkrong ya, hangout dengan teman-teman lain ataupun tidur di kos-kosan itu. Ya, itu seperti itu. Sebenarnya adanya santri hilang-hilangan. Dari pengurus ini yang
harus dipikirkan juga itu bagaimana sih santri-santri tersebut agar tetap bisa ikut aturan pondok kan, itu seperti itu. Ya karena di sini itu mayoritas mahasiswa kan punya kesibukan di kampus juga kan, tugas juga banyak. Ya kita sesuaikan kegiatan-kegiatan pondok dengan kegiatan kampus ya itu. Kalau memang di situ ternyata ada kegiatan kampus yang sifatnya wajib, kemudian nabrak jam pondok, ya harus izin itu seperti itu. Ya, sebenarnya boleh meninggalkan kegiatan pondok tapi harus ada izin. Nah, itu mungkin dengan aturan sistem absen, ya apalagi sekarang pakai fingerprint ini, ya kemudian nanti imbasnya juga ada takziran kalau tidak absen, itu ya mungkin bisa meminimalisir lah teman-teman yang hilang-hilangan tadi itu seperti itu. Nah, udah tahu kan bagaimana untuk santri hilang-hilangan, nah seperti itu. Lalu kita perlu tanyakan nih, harapan ke depan sebagai lurah untuk pondok pesantren dan teman-teman semua itu apa sih gitu ya? Harapannya ya ke depan pondok pesantren ini bisa lebih maju, ya, bisa lebih berkontribusi untuk negeri, mencetak para kader-kader ulama, kader ilmuwan. Nah, karena di sini juga mahasiswa, kemudian juga santri juga, ya kita berharap ya apapun skill mereka di bidang masing-masing, tapi jangan lupakan masalah tentang agama. Nah, di sini juga ya banyak ya untuk memfasilitasi mereka yang punya skill seperti di media, kita juga fasilitasi ada Kages Media, kemudian mungkin ada yang jurusannya kesehatan, ya perawatan dan kedokteran mungkin ya, kita juga fasilitasi di sini aja Puskestren. Kemudian yang mungkin yang suka olahraga, di sini juga ada olahraga. Ya, kemudian suka riset, di sini kita sediakan riset. Yang suka setting sound, utak-atik sound, kita adakan sound ya, KGS sound namanya. Yang suka masak ada KGS catering. Ya, adanya seperti ini kita itu untuk memfasilitasi, untuk menyalurkan bakat-bakat mereka, skill-skill mereka. Di samping mereka juga menanamkan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh pengasuh ya, kemudian diajarkan oleh para ulama dan juga Kanjeng Nabi. Itu seperti itu. Nah, inspiratif sekali ya cerita dari beliau, dan ternyata di KGS itu nggak cuma ngaji aja. Jadi di sini itu ada keahlian seperti tadi, ada di bidang kesehatan, bidang memasak, di bidang personal dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah salah satu momen dan tempat yang tepat buat kalian yang sedang mencari tempat, yang sedang kuliah di Undip maupun sekitarnya, cocok sekali untuk mondok langsung di Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu. Dan inilah perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini ya dengan KGS Podcast. Dan tetap tunggu di KGS Podcast yang lain. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.